Roma 8 ayat 28. Oke. Mari kita baca bersama. Baca dengan segenap hatimu, ya. Sehingga saudara sendiri hari ini disentakkan dengan apa yang kau baca. Gitu toh. Keraguan, kekhawatiran atau apapun, ya, dikalahkan dengan firman Tuhan. Gitu ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Coba ulangi satu kali lagi. 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bilang amin. Haleluya, ya. Saudara, ada beberapa lagu yang sebenarnya tadi saya pikir mau dinyanyikan, dan ternyata ini lagu lebih tepat, ya. Dan ya, waktu saudara membiarkan Roh Kudus itu sungguh bekerja, ya. Masalahnya begini, Alkitab bilang Roh Kudus tahu segala sesuatu yang ada di hati Allah. Itu, ya. Jadi waktu Dia datang, Dia memberitahu, ya, menyadarkan kita apa yang ada di hati Allah tentang kita. Kerinduannya, pikirannya. Saya sampai pada sikap ini. Memang baru tadi saya suarakan itu dengan kata-kata, ya, dalam doa saya. Tuhan, hamba tahu Engkau meletakkan kehendak bebas untuk memilih di hati manusia. Makanya ada yang protes toh. Ada yang protes ke Tuhan. Loh, saya kan tidak mau pilih itu. Oke. Tapi tadi saudara saya bilang begini ke Tuhan. Tuhan kan Maha tahu, ya. Tuhan tahu dong hati saya sekarang ini waktu bicara. Hamba sangat sadar bahwa ada kehendak bebas. Tapi Tuhan, kehendak bebas itu aku serahkan kepadamu. Jangan biarkan. Saudara bayangkan tadi sampai saya justru tadi berdoanya begini. Jangan ikuti kalau itu kata hati saya, Tuhan. Jangan ikuti kalau itu keinginan saya. Tuhan, tolong hambamu. Tolong Tuhan. Tolong. Ya. Kali lagi, ya. Maksudnya begini di Bahasa Manado. Tuhan, kita nyandak akan berpikir kalau Tuhan salah melangkah. Waktu Tuhan nyandak kasih ikut tapi mau. Nah. Jadi apapun itu, kalau itu cuma kita mau dalam nama Yesus, Tuhan tolong hambamu untuk berkata tidak kepada keinginanku. Dan tiba-tiba ada kata yang muncul, saudara. Tuhan, Paulus bilang
aku ini tawanan roh. Tawanan. Orang bukan cuma manusia roh, orang tawanan roh. Oh tuh, Dek cepat cari. Apa ditawan itu? Ditawan? Belum. Kamu harus melakukan kehendak dari yang menawan. Gimana? Kalau yang menawan kita adalah Roh Kudus, kalau yang menawan kita adalah Tuhan itu sendiri, aduh kasihan, kong kenapa saudara takut? Jadi itu saudara, itu tadi ya, saya sih bilang apa adanya. Itu tadi doa. Nggak terserah orang mau tertawa akang ini doa apa, ini doa biongo. Mana penguni, nguni kan tuh jago tuh. Kita yang paling bodoh. Dan justru oleh karena kebodohan saya ada banyak hal yang ternyata akhirnya salah. Salah. Kenapa? Ikut apa mau soalnya. Tuhan, aku tawanan roh. Apapun yang ada di hatimu, tolong Tuhan itu jadi. Tuh, jangan kasih ikut apa mau, Tuhan jangan kasih ikut. Ya, masalahnya sudah ada beberapa peristiwa di Alkitab yang Tuhan kasih ikut sampai mau. Tuh, aku paksa, apa? Tuh, seperti yang banyak orang suka, toh, Hizkia. Tuhan bilang siap-siap, sampaikan pesan kepada keluargamu, kamu mati. Tuh, lalu dia menangis, memaksa Tuhan untuk jangan Tuhan, jangan. Ingat akan kita kan setia. Apa leh? Hizkia bilang, tuh, dan orang suka sekali. Bagaimana caranya mengubah hati Tuhan? Kalau saya enggak, Tuhan ubahkan hatiku. Bukan kita mau ubah Tuhan pakai hati, enggak usah. Kalau Tuhan mengubah hatiku, kita ini manusia, ya bisa salah. Loh, sangat bisa. Manusia kok. Kalau sudah tinggal di sorga ya tidak mungkin salah. Tapi kalau tinggal di bumi ya ada kemungkinan untuk salah. Kok masa orang yang paksa itu kan? Sudah sih tidak peduli nih orang mau bilang itu apa, terserahlah kamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Gitu kan? Dia mesti jadi raja. Rajanya tidak ikut rakyat pemau. Beda sekali dengan presiden. Presiden mesti ikut rakyat pemau. Karena dia itu dipilih oleh rakyat sampai jadi presiden. Tidak ada presiden jadi dengan sendirinya. Tapi kalau raja sorga dia yang pilih 4 orang. Gitu. Sampai akhirnya kita bisa memilih dia. Kenapa? Karena dia lebih dulu pilih. Orang tinggal memberi respon. Jadi kalau sampai kita bisa memilih dia, kenapa? Alasan Yohanes pasal 16, Yohanes pasal 16 ayat 15 atau 15 ayat 16 gitu. 15 ayat 16. Apa? Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Gitu. Jadi akhirnya waktu kelihatannya tampaknya sekarang kita sedang memilih Tuhan. Loh, bukan kamu yang pilih. Tuhan itu yang pilih. Tuh. Dan sebagai pilihan Tuhan bayangkan ini. Bukan, orang gak usah dipilih jadi ya, biarnya tidak jam masuk gereja yang penting orangnya dipilihan Tuhan. Pilihan Tuhan for apa? Ditetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itu maksudnya. Bukan pilih kok. Jadi bilang, yang namanya pilihan Tuhan, pendeta, biar mau bikin apa pasti masuk surga. Ini kan bayangkan nih, ini kan khotbah masa kini disukai oleh saya mesti bilang mayoritas Kristen suka itu.
Sekali lagi saudara, ya, ingin tahu tadi kalau datang dari mana lah itu pikiran tadi tuh. Tuhan, Tuhan, tolong hambamu Tuhan. Kita tahu diri, kita ini orang. Seandainya Tuhan tanya, kok ngana mau pilih apa? Tuhan, mana tuh Tuhan mau? Tuhan mau pilih apa? Jangan kasih biar Tuhan. Kita pilih kita mau. Kompak sapa Tuhan, mesti ikut kita mau. Oh kasihan. Nanti saudara akan terkejut dengan apa yang kau lakukan. Hizkia mesti ditulis dalam Alkitab peristiwanya. Supaya orang tahu dia akibat. Nih, paksa-paksa Tuhan. Belum, malah sekarang bikin khotbah. Bagaimana mengubah hati Tuhan. Orang lain sambayang supaya kau hatimu berubah. Sambayang supaya pikiranmu berubah. Berdoa supaya kerinduanmu, keinginanmu, rencanamu berubah. Jadi seperti kerinduan Tuhan, keinginannya, pikirannya. Jangan tabo balik. Dia mau berusaha belajar. Bagaimana? Apa saja langkahnya untuk backing Tuhan berubah pikiran? Sekali lagi, kenapa cerita itu mesti ditulis dalam Alkitab? Ingat saudara, ternyata ya, menurut Yohanes bilang, seandainya mau diceritakan semua, tidak ada buku yang bisa tulis. Tidak ada buku yang bisa tampung. Jadi kalau sampai ada peristiwa-peristiwa yang ditulis, itu peristiwa terpilih untuk ditulis. Peristiwa terpilih tidak selalu artinya Tuhan suka dengan yang sudah terjadi itu. Terpilih supaya kau belajar. Begini kalau nggak ada paksa. Jadi tadi Tuhan tolong, Tuhan, aku bahagia menjadi tawananmu. Jadi kalau Tuhan mau bilang, ngangko mati sekarang, iya Tuhan mati sekarang. Gitu. Pendeta, iki apa gue teh? Saya bilang kan mati baku dapat yang Tuhan, aku takut. Gimana ini dia? Semua cara pikir Tuhan, hari Rabu barusan, ini hari Jumat tuh, hari Rabu barusan bayangkan, orang pelajari tentang konsep bahagia menurut Yesus, Matius 5, aduh berbahagialah. Semua bahagia yang Yesus sebutkan itu apa? Kalau menurut dunia itu bukan bahagia, itu menderita. Itu bukan pendeta, itu bukan kebahagiaan, itu pendeta, itu menderita. Bayangkan, masa lagi keluarga yang berduka? Kalau lihat Pak Yesus, keluarga yang berbahagia bukan keluarga berduka. Gimana? Yesus yang bilang berbahagia yang berduka. Berarti salah kalau kamu sebut keluarga yang berduka. Apa maksudnya? Selamat berbahagia keluarga yang berbahagia. Ya, orang bilang, so gila tuh gereja itu. Loh, kamu Kristen? Kristen artinya Alkitab bukumu, Yesus Tuhanmu. Yesus yang bilang, kamu bilang so gila dorang. Belajar untuk latih dirimu lebih percaya kepada apa saja yang Tuhan pikir. Apa saja yang menjadi rancangannya, apa saja yang menjadi ketetapannya. Saudara akan lihat akibatnya. Saudara akan lihat buahnya waktu orang itu bapaksa suruh Tuhan ikut orang pemau.
Tuh. Ternyata ya, dari apa? Dari banyak peristiwa yang kita bahas di sini, kita mesti setuju waktu Tuhan menghancurkan rencanamu. Nah, ulang. Waktu Tuhan menghancurkan rencanamu, sebenarnya Dia sedang menolongmu. Tuh, ulang. Waktu Dia tidak setuju dengan keinginanmu, dengan pikiranmu, dengan rancanganmu, kamu salah. Kalau bilang, kenapa Tuhan begitu? Sekarang Anda bilang begitu. Ada saatnya kau akan angkat tangan dan berkata, terima kasih Tuhan untuk keputusanmu. Oh Tuhan, jangan biarkan aku lebih suka Tuhan ikuti kata hatiku. Jangankan cuma apa rencana-rencana, biar misalnya itu kan bilang sudah waktu sama dengan Hizkia kan, ternyata Hizkia, bayangkan Hizkia siapa Hizkia, coba lihat dulu Hizkia itu siapa. Tuh, dia raja, tapi saudara lihat menurut Alkitab dia itu siapa Hizkia itu, coba orang lihat. Saudara tidak usah menepuk dada dan begini, masa hanya orang lihat. Bayangkan saudara, ini Hizkia ini dari tadi tuh tidak pernah nih, dari 2 bulan ini suka berapa bulan tidak pernah terpikir nih Hizkia ini. Jadi kalau sampai Hizkia yang mesti orang belajar malam ini, belajar taruh di dalam hati, belajar Roh Kudus, suka saudara dengar ini. Tidak pernah ada di pikiran saya, tidak pernah. Apa? Waktu Hizkia mulai bilang Pak Tuhan, Tuhan ingatlah ini, ingatlah aku ini, ingatlah aku itu. Apa itu? Iya langsung juga. Itu kan Hizkia tahu sekali soalnya. Dia itu seperti apa. Jadi dia langsung daftarkan apa semua itu dia ada backing for Tuhan. Tuh. Masa Tuhan. Tuh. Sudah pada belum dek? Jangan itu. Nah bayangkan. Coba lihat apa? Nah, coba. Orang baca supaya lengkap dia bisa cerita ya. 2 Raja-Raja pasal 20. Pada hari-hari itu, sudah boleh ikut membaca. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Oh kasihan. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tunggu dulu, situ dulu. Sudah lihat, Nabi Allah, Nabi itu pendeta mesti bicara yang baik-baik. So tahu-tahu dia kasih yang ada sakit, so mau mati. Masa Nabi Allah kok datang-datang bilang apa? Sampaikan pesan terakhir sebab ngana so mau mati, ya, ngana ndak bisa sembuh. Kalau orang lain langsung don tulis di medsos. Apa? Peringatan. Jangan pernah panggil pendeta Rona. Kalau ngoni sakit jangan panggil pada dia. Jangan dia berdoa apa yang ngoni mati semua. Padahal apa? Ini apa? Ini Alkitab menulis. Dengar baik-baik, taruh tanda di Alkitabmu. Sehingga saudara nanti bilang, di mana kau tadi? Pendeta tadi makarang-karang. Ada di ayat 2 Raja-Raja pasal 20 ya. Ini bukan mengarang. Ini kalau saudara mau baca juga ada di kitab Yesaya. Jadi Yesaya di sini itu Yesaya yang tulis kitab Yesaya. Jangan main-main saudara. Ya. Ini Nabi Allah.
Tuhan berfirman lewat mulutnya. Lalu sekarang orang lihat Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Memangnya Hizkia dia bikin salah apa? Orang kan begitu. Kalau orang so sakit kok hampir mati, oh berarti dia ada salah. Lihat dulu. Tuh. Tidak selalu orang sakit lalu mati berarti dia ada salah. Lihat kan. Coba lihat ayat 2. Iya enggak apa-apa. Oh tadi apa? Tadi engkau tulis tadi apa? Tadi engkau melihat itu mana? Oh mana-mana coba. Sudah tahu ya. Ini kesaksian Alkitab tentang Hizkia ya. Dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, raja Israel, Hizkia anak Ahaz raja Yehuda menjadi raja. Hizkia melakukan apa yang Alkitab yang saksikan ya. Ini bukan orang Israel yang bilang. Kesaksian Alkitab, Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Raja-raja yang salah, raja-raja yang jahat ditulis dalam Alkitab juga. Tapi untuk Hizkia, dia mendapatkan kesaksian dari Alkitab, dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Lalu tadi balik di 2 Raja 20. Orang yang benar itu melakukan yang benar itu ternyata bisa jatuh sakit hampir mati. Masa? Sudah. Bayangkan, jatuh sakit hampir mati kong datang Nabi Tuhan dan bilang apa? Sampaikan pesan terakhir. Bayangkan saudaranya enggak pakai begini, kuatkan hatimu Hizkia, Tuhan sebenarnya sayang sekali pangana. Langsung sampaikan pesan terakhir. Apa? Sebab engkau akan mati. Tidak mungkin sembuh. Kon tupang mabo, DP suka, mesti bilang pada dia kalau dia mesti baik. Karena apa? Engkau udah bikin gereja. Ini gereja masa kini saudara. Dia masuk gereja nih mau. Sedangkan backing firman Tuhan tidak mau. Dia sakit saja dia marah pada Tuhan. Masa lagi kita setia, taat, apa lagi? Semua kita backing kok apa kita sakit. Nah, sekarang terang lihat 2. Lalu ini mungkin Hizkia nih ada dengar siapa stope khotbah. Habis dia dengar Yesaya sampaikan kepadanya firman Tuhan, Hizkia balik muka, lihat dinding, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang saudara lihat, pelajari doa Hizkia. Baru sekarang engkau berdoa seperti ini supaya ternyata kenapa Tuhan berubah? Kasihan. Iya, DP permulaan dia sebegini. Tuhan. Mari kalau menyanyi, ku jawab ya. Padahal ku jawab Masa dia begitu tutukan? Tuhan. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati. Telah melakukan apa yang baik di matamu, bukan di mataku, bukan di mata masyarakat, di mata Tuhan. Kemudian dia menangis. Dia belum kenal Paulus kata-kata soalnya. Dia belum tahu Paulus sudah bilang apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Ini tahu apa dia juga nyandak baca tuh Ayub kata-kata apa? Ayub kata-kata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tahu Hizkia ini ala baca ndak ini Ayub kata-kata?
Yang kan Ayub kata-kata tuh, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuh. Ini orang cuma sanggup bilang pak orang lain. Kalau terjadi pak orang, coba saudara tulis ya. Taruh angkop foto kon tulis Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpilih nama Tuhan. Memangnya semua mati. Ya, Ayub udah bilang kan Ayub belum mati. Nah, balik Pak Hizkia, balik di Hizkia. Oh, ingatlah Tuhan ya. Jadi Tuhan selupa. Yang dapat ingat cuma Dia. Yang saudara ya. Orang lain kali manusia, orang pikir Tuhan itu penglupa. Padahal sampai tuh hal yang orang so lama lupa, yang saudara sonya tidak ingat sama sekali, Tuhan tahu semua. Tuh. Jadi ini kalau mau belajar doa Hizkia begini, ingatkan Tuhan. Hal pertama ingatkan Tuhan. Oh, bukan engkau yang ingat. Bukan Tuhan ingatkan aku. Ya, langkah yang pertama ingatkan Tuhan, toh, supaya Tuhan berubah, toh, ingatkan Tuhan, toh. Aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, so melakukan semua yang baik di mata Tuhan, toh. Yang tidak pernah bikin salah kita Tuhan. Toh, kong kiapa Tuhan mau bikin begini pak kita. Oh, kasihan Tuhan ini. Toh, nah ini. Mengapa saudara kemudian banyak orang, jangankan jamaat, pendeta kecewa tinggalkan Tuhan. Jadi ateis. Iya. Toh, kan beberapa saya bilang ke saudara. Toh, mulai dari penulis lagu. Apa itu Marty lagu ya? Apa itu lagu ya? Oh, praise His name, no? Praise His name. No? Praise the name. Coba saudara ya. Itu lagu yang ini tahu ada di bahasa Indonesia lagu itu. Oh, itu terkenal saudara tuh. Itu tulis juga dari sampai sekarang dia tetap ateis soalnya, tidak pernah berubah. Tuh. Nah dia itu apa? Dia itu song leader gereja terbesar dunia waktu itu. Saya tahu kalau sekarang ya, apa Hillsong masih gereja terbesar dunia atau apa saya tahu. Ya. Ini saudara nanti boleh jangan Google sekarang ya. Bayangkan saudara. Tuh, dia ini WL di sini, yang main-main. WL, jadi selain dia WL, dia pencipta lagu-lagu yang terkenal sampai di Indonesia lagunya membooming. Tuh, termasuk ya, orang-orang ini kalau lihat dia, dapat lihat sekali, DP nama apa? Tulis saudara. Ini kan bukan gosip saudara. Tuh. Saudara mesti tahu ya, bedakan itu gosip, fitnah, itu sesuatu yang tidak benar. Gitu. Kalau ini bukan sesuatu yang tidak benar. Memang betul. Daud salah dan Alkitab tulis. Hizkia salah berdoa dan Alkitab tulis. Ini Marty ini siapa? Ya, supaya orang belajar. Jangan, napa kita ini WL? Pasti kita ini masuk surga. Siapa yang bilang kita berdosa? Napa Tuh? Memangnya engkau lebih terkenal dari dia? Ini WL yang kalau saudara lihat dia bicara menyanyi, saudara pilih aja, saudara tidak pernah akan berpikir kalau ini orang ini tidak sungguh-sungguh. Kan dia bicara dapat lihat, dia lagu-lagu, tuh, tahu apa saya mau ke lagu, tuh, itu yang saya ingat tadi tuh. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever. Itu, begitu sudah. Ya. DP lagu tuh, pujilah Tuhan. Oh, apa kata?
Pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang mulia. Pujilah namanya selamanya. Itu lagu. Ya. Oh, saya termasuk yang suka. Ya, so itu pertama kali waktu dia bikin pengumuman, saudara. Jadi bukan orang bilang, aduh dorang ini karang-karang, bukan. Dia bikin pengumuman. Kalau dia tinggalkan iman Kristen. Jadi bukan orang udah bilang, dorang kata salah, dorang hoax, bukan. Ini Marty bikin pengumuman. Kalau dia tinggalkan iman Kristen. Kalau tidak salah saudara, dia akhirnya ceraikan istrinya. Setelah dia tinggalkan iman, masih muda kan. Dia ceraikan istrinya. Nah, keputusannya ini ya, ini sebenarnya dipicu oleh 2 minggu sebelum Marty ini buat keputusan untuk dia umumkan, bayangkan saudara, umumkan DP mundur dari Tuhan. 2 minggu setelah ada pendeta Amerika, penulis buku terkenal, juga masih muda, saudara. Kayaknya 40-an usianya waktu itu, ya. Backing pengumuman kalau itu selain dia gembala, pembicara di seminar, penulis buku. Bukunya terkenal satu dunia. Dia bikin pengumuman kalau dia meninggalkan iman Kristen. 2 minggu atau 1 minggu setelah pendeta itu bikin pengumuman, lalu Marty bilang, terima kasih pendeta, kamu sudah membuat aku yakin dengan keputusanku. Terima kasih. Angko keputusan itu membuat aku sekarang berani juga untuk bilang aku akan mundur dari iman Kristenku. Dan tahun itu saudara, bukan cuma 1-2 yang tinggalkan iman. Pendeta-pendeta besar tinggalkan iman. Itu pendeta tadi yang saya bilang tadi itu, yang penulis buku itu. Itu kalau saudara Senin tahu ya. Senin tahu kalau sekarang masih viral enggak DP nama. Waktu dulu itu ya. Tahu itu 3 tahun lalu, 4 tahun lalu sekitar itu. Ya, itu peristiwa ini. Ya. Itu pendeta penulis buku tadi itu, ya. Dia itu 1 tinggalkan iman Kristen, lalu dia ceraikan istrinya, lalu dia jadi homoseks. Dengar baik-baik ya saudara. Saya kan sudah buktikan kepada saudara, firman Tuhan jelas ya. Waktu orang cuma di mulu bilang percaya kepada Tuhan, ya, tapi dengan sikapnya kamu menyangkali apa yang kau akui, maka Allah akan menyerahkan kamu kepada pikiran yang tersesat. Enggak saudara? Ya, dia berhenti, udah sambil tertawa, saya ingat ya. Waktu dia diwawancarai, wah ini pendetanya muda, kaya dan ganteng. Jadi seumumkan dia jadi homoseks, langsung kalau tidak salah dia jadi bintang film Hollywood. Hollywood langsung hubungi dia. Kali lagi saudara, semua sikap ya, yang sebenarnya kalau bilang lagi, ini sikap yang benar-benar tidak normal sebagai manusia. Bisa dilakukan oleh orang-orang yang tanpa Tuhan. So itu saudara, ya. Orang yang katanya, ya, yang menyebut diri, kita dipilih oleh Tuhan, jadi miliknya. Menjadi umatnya, jadi anaknya. Aduh kasihan, harusnya bersyukur. Berbahagialah kamu. Jangankan ketika saudara baik-baik saja, sampai ketika kamu dianiaya, Yesus sudah ingatkan, berbahagialah kalau kamu dianiaya karena aku. Coba, jelas Alkitab. Ya, saudara,
dari Hizkia kita belajar, hanya karena kamu setia, kamu tulus hati, kamu sudah melakukan semua yang Tuhan perintahkan, bukan berarti saudara apa? Hidupmu baik-baik saja. Terbang terus, terbang singgah di Jupiter, singgah di Mars. Kenapa gitu? Karena berkenan Tuhan. Ini semua kan nanti pakai Apollo tuh bersama sana. Enggak kita ya. Dia terbang kalau malam-malam. Kalau tuh orang yang orang tahu ya terbang malam-malam cuma siapa? Pok-pok. Kita ini. Kita benar-benar. Waktu kita disertai Tuhan, diurapi. Kenapa kita ya terbang pokoknya. Tuh dari surga pindah neraka, lelalian neraka dia ulang surga. Orang lebih percaya dia kata-kata, lihat tuh Alkitab. Alkitab dia tulis apa? Sedang Paulus cuma 1 kali pergi. Kau angkot RN 1000 kali. Bagaimana? Saya masih ingat dulu ada pendeta yang bercerita tentang dia ke sorga, berkunjung ke sorga. Kong dia bilang ada yang tanya ke saya, Pak pendeta, ketemu pendeta ini enggak? Dia bilang enggak tahu ya, mungkin pas aku naik dia turun. jadi turun duanya aku dapat. Orang kok lebih percaya yang begitu-gitu tuh. Ternyata yang hidup setia, bahkan tulus hati. Sampai menangis, sampai dia menangis luar biasa. Ya. Kok sekarang orang lihat hasil dari doa Hizkia. Yesaya belum jauh. Bayangkan Yesaya, ya. Kalau saudara, memang dia bukan pendeta dia. Dia memang pandoti. Ya balik bayangkan dia. Tadi baru tak kasih bilang pada dia tuh. Hizkia menimpang jo Hizkia, menimpang jo dan langsung mau mati. Sampaikan pesan terakhir kepada keluarga dari ngana sunya nak mungkin baik. Yesaya langsung pergi. Kalau saudara kan ses mesti bertobat ulang ses bukan gembala, angkot tuh gembala. Yesaya pergi, belum jauh di pelataran tengah tiba-tiba firman Tuhan datang kepada Yesaya, bilang apa? Berhasil kan Hizkia ada menangis. Itu orang belajar apa langkah mengubah keputusan Tuhan. Iko aja Pak Hizkia. Yang tidak usah iko Yesus berdoa atau Yesus berdoa apa? Bapa kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi kalau tidak mungkin lalu kecuali aku minum. Kalau begitu jangan kehendakku, jadilah kehendakmu. Orang Tuhan pas apa? Hizkia atau Yesus? Siapa yang tidak mencontoh kepada Yesus? Orang lain contoh doa Yesus. Sudah. Ini pendeta salah jelaskan. Manjut orang lihat. Apa? Yesaya langsung dengar firman Tuhan apa? Balik. Nyandak pakai tunggu besok, minggu depan, tahun depan dah. Langsung balik. Balik dan katakan kepada Hizkia, raja umatku. Ini Yesus berkata, Tuhan berkata-kata ya. Apa? Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu. Telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Bagus. Bagus kan? Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Itu tuh pendeta. Begitu tuh baru betul. Tolong terus ya. Aku akan perpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dari kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud
hambaku. Baca dulu agak lengkap supaya bagus. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang, ini tadi ayat 6 ya tadi. Ya. Ambil sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Ya, barah itu maksudnya itu Hizkia ada luka. Luka yang mematikan. Mungkin kalau sekarang kanker. Ya, barah itu luka ya saudara, bukan bara api. Ya. Jadi bayangkan saudara, ini cara penyembuhan, ambil kukis, bukan makan, mar taruh di luka. Maka sembuhlah Hizkia. Oke, sorry. Masih? Ayat 8 apa? Bayangkan saudara, Hizkia kurang yakin. Jadi waktu tadi soalnya kan Yesaya tadi bayangkan saudara. Nah ini hamba Tuhan begitu ya. Ya saudara itu begini, kenapa berubah? Loh kalau Tuhan yang bilang, loh kita mau bilang apa? Tadi bilang enggak, sekarang bilang iyo. Tantu ingat aku udah berdoa apa itu? Sampai tadi enggak, kok sekarang so iyo. Sama kan ya Hizkia? So bilang tadi anak semua mati. Sekarang so balik kau bilang apa? Sudah kita sudah dengar doa toh. Kamu akan sembuh bahkan tambah 15 tahun anggapi umur. Kenapa berubah tuh firman Tuhan? Sebenarnya bukan berubah tuh firman Tuhan, engkau yang berubah. Kamu yang tidak percaya. Kamu yang menolak keputusan Tuhan masalahnya. Jadi kalau nanti alami sesuatu, jangan pernah persalahkan Tuhan. Itu nggak ada salah. Dengar baik-baik, itu nggak ada salah. Apa yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan. Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya itu. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Ini apa ya? Ini apa jam sama dengan jam. Waktu itu kan ya tidak ada jam rupa orang. Dorong pejam itu iko bayang-bayang. Bayang-bayang matahari. Jadi dorong setaruh tuh patok, kau lihat. Kalau dia coba bakal sana berarti somo sore. Itu. Jadi ini bayangkan saudara. Gara-gara doa Hizkia, ini waktu dipanjangin atau dikasih mundur. Ini kan waktu masalahnya. Jadi bayangkan ya. Tuhan tanya, "Mana suka apa?" Mau baking itu bayang-bayang maju 10 tapak atau mau baking itu bayang-bayang mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Kalau dia cuma maju gampang. Coba kalau betul itu Tuhan yang bilang, baking mundur. Sama dengan sesto dulu tuh. Tuhan, kalau sungguh Tuhan yang panggil kita, sembuhkan aku tanpa sebutir obat pun. Kalau engkau melakukannya, kita akan tinggalkan pekerjaan, kau sekolah Alkitab, kau Tuhan baking. Habis itu kita nyanda baking. Jadi TOWO, towo. Kalau kata Hizkia tahu lain. Biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, apa? Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuat Tuhanlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Bayangkan, kalau cuma mundur 2 langkah, mundur 3 tapak lah 10 saudara. Ini yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Ya saudara lihat ini. Tuhan ini. Apa pun Tuhan ini boleh baking sebenarnya. Apa pun jadi boleh baking. Tapi sekali lagi, jangan jadi orang
yang suka memaksa Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang dengar-dengaran. Setuju kepada apa saja yang Tuhan bilang. Tuh, saya jadi ingat kesaksian yang dulu saya baca. Kesaksian Sulama. Sulama entah itu tahun berapa, pokoknya saya baca kesaksian itu. Ya, zaman dulu tuh belum ada segala nih internet. Tuh, saya baca kesaksian itu maksudnya ada buku rohani yang saya baca, lalu saya baca di situ ada pendeta, dia besuk anak remaja jemaatnya ya. Waktu dia besuk, itu remaja itu bilang, pendeta, Tuhan kata semua ambil kita pe mata. Karena dokter bilang dia pe mata soalnya tidak bisa sembuh ya, sudah mesti diangkat. Jadi dia bilang, pendeta, Tuhan semua ambil kita pe mata. Kong dia kaget, pendeta bilang apa? Nak, jangan biarkan Tuhan mengambilnya. Apa? Serahkanlah matamu. Kan beda saudara ya. Terus apa ini dia? Mana? Yo, Lana, datang ke mana? Situ ya, di bawah sini. Saudara lihat, atau bahasa Inggris, bahasa Inggris. Saudara lihat, jadi kalau bilang apa? Jangan biarkan Tuhan mengambilnya. Tapi serahkan. Kalau Tuhan mengambil bagaimana? Coba engkau ambil. Misalnya dia itu Tuhan. Coba ambil. Beda sekali dengan begini. Itu pendeta bilang jangan biarkan Tuhan ambil. Apa yang kamu mesti bikin? Serahkan. Kasih pak Tuhan. Bukan Tuhan mau ambil. Engkau kasih. Sudah. Silakan duduk. Gitu saudara. Dibayangkan. Ini bayangkan saudara. Cuma begitu dia bercerita. Itu kesaksian yang saya baca. Jadi bayangkan ini pendeta ini berpikiran. Dia juga bilang apa? Jangan biarkan nak. Jangan biarkan Tuhan mengambilnya. Yang kau harus lakukan adalah serahkan matamu kepada Tuhan. Bilang pada Tuhan, ambil jo Tuhan. Begitu. Bukan mesti Tuhan paksa. Ini kan masalahnya. Ini khotbah masa kini soalnya. Ini yang disukai oleh banyak orang. Dia justru mau cari tahu 4 langkah, 5 langkah atau 2 langkah. Besok kalau ada 1 langkah. Ini langkah yang paling dahsyat. Tuh, kalau nggak ada backing, Tuhan langsung berubah DP hati. Orang lain berdoa supaya semakin orang berdoa, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, semakin kamu berubah hatimu. Gitu. Itu tuh fungsi doa. Bukan berdoa supaya Tuhan yang berubah loh. Tuh orang ini berdoa supaya orang berubah. Tuhan itu yang tidak pernah akan berubah sebenarnya. Kenapa? Karena keputusannya pasti baik dan tepat dan benar. Tuh orang yang mesti belajar berubah. Tuh. Jadi saudara, ya jangan definisikan doa dengan kalimat yang salah. Jadi doa itu artinya bukan kamu berkata-kata untuk mengubah hati Tuhan. Berdoalah supaya akhirnya dengan doamu kamu berubah. Itu baru DP nama doa yang benar. Kenapa ya? Mana dek? Langsung lihat jo DP akibat. Saudara lihat, Hizkia bertambah usianya 15 tahun. Tuhan backing DP janji. Hizkia tidak jadi mati. Tak tambah 15 tahun. Bayangkan saudara. 15 tahun. Lalu di 15 tahun apa? Bonus perpanjangan hidup. Akibat dia memaksa Tuhan. Apa yang terjadi?
Apa yang terjadi? Coba lihat. Ada di ayat enggak? Cerita Kang. Saudara ya. Hizkia itu kemudian ya, dia diserang oleh siapa? Iya didatangi. Enggak, lihat siapa yang menyerangmu dia di atas. Kemudian saudara, Hizkia itu diperangi ya. Nah, jadi orang itu datang, utusan dari musuh ini ya, dari Babel ya. Tanya pada dia kalau jadi Hizkia ini mau berperang. Kalau boleh kira-kira DP syarat perdamaian apa? Oh, malah justru apa? Hizkia, orang mau suka lihat kata itu apa? Rumah. Lihat. Apa yang lihat. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanya Yesaya ya, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Apa? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbandaraanku. Dia jadi takut justru kepada musuh. Tuhan ini saudara. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengar firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Toh, ini bonus 15 tahun toh. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Hukuman datang. Lalu Hizkia malah begini, dia cari jawab. Setelah model begini, dia jawab begini. Kia padang dia nyanda berdoa untuk roba Tuhan berkati. Lihat, hati-hati loh saudara, hati-hati. Yang kan saya juga benar-benar tidak siapkan ini. Ya, saya itu dipaitkan baru mau cari. Karena saya tidak siap sama sekali untuk bicara tentang Hizkia. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Kia padang tu hari waktu engkau semua mati, engkau nak bilang sungguh baik firman Tuhan. Lihat. Tetapi pikirnya, lihat ini. Hizkia tulus, ternyata sekarang saya tidak tulus. Ini dipehati. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku, kan nanti raja setelahnya, generasi berikutnya yang akan alami. Jadi biar jangan apa-apa nanti kuat. Apa saudara suka saya begitu? Apa anak-anak saya suka saya mama model begitu? Yang penting mama baik-baik. Jadi anak-anak tidak usah diatur. Kasih biar nanti Tuhan hukum. Kalau sekarang kalau orang nanti Tuhan hukum, orang pesalah. Karena mereka selalu diperingatkan. Gitu. Kalau sampai nanti kena hukuman Tuhan, karena itu kan anggap pesalah. Kenapa? Sudah diperingatkan berulang kali. Kau yang tidak dengar berarti kan bukan tapi salah. Sama dengan saudara. Sudah diperingatkan berulang kali. Tuh. Jadi kalau saudara mundur karena khotbah justru terlalu keras, tuh sama dengan saya tadi tuh, yang nak mau bayang kok semua mati. Malah ajar Pak jemaat bagaimana cara mengubah hati Tuhan. Loh, bukan ajar dorang supaya berubah. Ajar mau berubah tuh surga gara-gara angko. Terlaluan sekali saudara manusia masa kini ini. Lalu salah satu lagi. Waktu Hizkia tak tambah 15 tahun, tak tambah 1 DP anak. Apa? Manasye ya. Ini jadi raja. Waktu Hizkia mati, Manasye bangkit jadi raja. Dan Manasye ini adalah raja terjahat yang pernah ada. Alkitab jelas tulis. Berarti kalau Hizkia so mati 15, yang tidak ada nih Manasye. Tidak ada. So itu jangan paksa-paksa tuh Tuhan. Yang suruh Tuhan tuh berubah. Jadi sekali lagi, ini bukan Tuhan bersalah. Ini mesti ditulis supaya kau tahu akibat dari orang yang suka paksa-paksa Tuhan.
Supaya Tuhan hati berubah. Kamu yang mesti berubah. Orang yang mesti berubah. Coba belajar berani untuk bilang, Tuhan ini kita perencana. Tapi bukankah pikiranmu bukan pikiranku. Rancanganku bukan rancanganku bukan rancanganmu. Kalau begitu Tuhan, kalau seandainya yang aku rancangkan, yang aku rencanakan ternyata di luar rencanamu, Tuhan tolong, jangan kasih biar kita perencana yang jadi. Tuhan berencana saja yang jadi. Begitu saudara, beranilah untuk itu. Saya sering berdoa seperti itu saudara. Tuhan, aku tahu Engkau bahkan adalah Tuhan pada menit-menit terakhir. Tuhan, sekarang dapat rasanya enggak apa-apa. Bagus-bagus semua. Engkau adalah Tuhan sampai kepada menit-menit terakhir dalam hidupku. Tuh, sebelum sesuatu terjadi, kalau itu bukan kehendak-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan, aku tidak ragu untuk berkata, jangan kehendak-Ku, tapi biar kehendak-Mu yang jadi, oh Tuhan. Sekali lagi, sekarang orang ini tahu akibatnya apa. Belajar tadi di dalam hati, pikiran Tuhan itu pikiran yang tepat, yang terbaik. Tuh. Tadi saya bilang apa? Sering Tuhan bahkan menghancurkan rencanamu, menghancurkan rancanganmu, menghancurkan cita-citamu, bukan untuk mencelakakanmu, tapi untuk melindungimu. Sekarang kau tidak mengerti, tapi ada saatnya engkau akan mengerti. Oh Tuhan. Saudara, ada kesaksian-kesaksian yang ini tahu bilang bagaimana. Ya. Sulit untuk maksudnya dijelaskan secara teologi. Ya. Saya tiba-tiba ini ingat. Ya. Ada yang saya dulu dengar ini. Kesaksian dari ada pendeta yang dulu saya sering dengar di televisi. Itu gereja besar di Amerika. Ya. Dan pendeta itu yang bercerita, dia bilang ada jemaatnya perempuan ya, kerja jadi sekretaris dan mungkin entah itu apa ya, karena ini kan di pompa bensin saudara. Nah, pompa bensinnya Amerika, toh. Nah ada pompa bensin yang antar kota, antar negara. Nah ini, jadi dia jauh dari rumah-rumah. Nah ini perempuan masalahnya di situ. Ya, harusnya ada satpam begitu atau apa begitu ya. Tapi mungkin waktu itu entah lagi off atau apa begitu ya. Tapi pokoknya kesaksiannya begitu saudara. Ini sekretaris ini itu setia di gereja. Maksudnya toh anak Tuhan baik-baik. Oh. Kemudian ada pengemudi yang lewat di situ. Ya biasa sudah orang sana ada apa? Kalau terus ini apa sih istilah? Rupa truk dang ya. Oto-oto. Kalau di sini apa namanya? Bukan apa katanya? Kontainer. Nah gitu itu. Oh, oto-oto begitu tuh. Kontainer gitu kan. Nah dia lewat di situ mau isi bensin. Toh waktu dia khobatan tuh ini perempuan cuma sendiri. Lalu ini ceritanya sudah seperti itu. Kemudian anak Tuhan ini diperkosa. Dia kesaksian. Dia sobat Taria, Yesus tolong. Toh? Sampai selesai pemerkosaan. Kalau dia bagaimana? Dia waktu itu frustrasi berat. Karena ini kan bukan dia suka. Ini dia diperkosa. Kok bagaimana? Apa bisa digugurkan? Hasil pemerkosaan.
Alkitab tidak pernah membenarkan menggugurkan kandungan apapun alasannya. Maka dia dikuatkan oleh gembalanya untuk terus memelihara dan menjaga kandungan dari hasil dari pemerkosaan. Singkat cerita, anak itu pun lahir. Dan Tuhan menolong perempuan itu. Sehingga ada waktunya saudara, dia kemudian menikah ya, dengan pria yang mencintainya. Yang sampai kesaksian itu ditulis, perempuan itu tidak punya seorang anak pun. Kecuali anak dari hasil pemerkosaan. Sekarang coba saudara jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Ini tuh orangnya tidak mengerti. Tapi waktu engkau berkata, oh Tuhan, engkau paling tahu yang paling tepat. Sama dengan Joyce Meyer, ya, kan terkenal kesaksiannya. Ya. Apa? Dia bilang apa? Dia sejak umur 9 tahun kalau tidak salah. 9 tahun sampai dia usia 17 tahun. Dia diperkosa setiap hari kalau tidak salah. Oleh papanya sendiri. Itu Joyce Meyer. Sampai dia bilang apa? Dia setiap kali dia tahu DP papa jam pulang kantor. Dia mesti tinggal di tempat tidur. Tunggu papanya. Dan dia bilang itu justru jam-jam yang mengerikan. Karena dia tahu DP papa mau bikin apa. Lalu mamanya tahu. Tapi mamanya tidak bisa melawan papanya. Saudara bayangkan ini. Dan dia bilang sampai sekarang kalau orang tanya pak kita. Kok Tuhan bermaksud apa? Nin tahu, dia bilang, saya tidak tahu harus menjelaskan seperti apa kepadamu. Dia bilang, karena saya juga sudah berdoa. Tolong aku Tuhan, kenapa aku mesti diperlakukan seperti ini? Ada hal-hal yang sekali lagi, kita tidak mengerti. Mengapa harus seperti itu? Tapi sekali lagi, waktu orang menjadi orang yang sangat percaya kepada Tuhan. Saudara tidak bisa ditipu. Dengan setan berkata-kata, ya itu kan berarti kan Tuhan yang sayang penganak. Kan dengan peristiwa-peristiwa serupa setan berhasil membuat orang-orang meragukan Tuhan. Kali lagi kepada saudara sudah diingatkan berulang kali. Hati-hati untuk berpikir bahwa Tuhan ternyata tidak baik. Ternyata Tuhan tidak melindungiku. Apa le? Tuhan apa le? Ingat saudara, peristiwa Yohanes Pembaptis apa? Yesus besuk pun tidak. Dia tidak besuk. Dia cuma bilang kepada murid-murid Yohanes, sampaikan kepada gurumu. Toh, lumpuh berjalan, buta melihat, bisu berbicara, bahkan yang mati bangkit. Toh, bilang kepada gurumu apa? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus so tahu, so nyanda mangana Herodes mau potong ambil leher. Dan Yesus tidak berniat untuk melepaskan Yohanes. So sampai di situ engkau. Ya. Tapi mesti jaga hati apa? Jangan pernah berkata, Tuhan so salah rencana. Tuhan so nyanda bagus pak kita. Tuhan ternyata pilih-pilih orang. Kenapa pasas dia bikin begitu? Kenapa kita nyanda? Tuhan tahu yang dia bikin apa. Ini yang paling tepat untukmu. Tidak selalu yang baik untuk saya, baik untukmu. Nah, yang Tuhan buat kepada saya mungkin tidak baik kalau dilakukan kepadamu. Kepada saya sembuh. Mungkin kepada saudara Tuhan bermaksud, engkau jangan baik. Lebih bagus kena sakit sampai mati. Tuhan tahu yang Tuhan lakukan. Karena berapa banyak orang setelah didoakan sembuh dan cari pada dia mana? Soalnya tidak ada dia. Dia so berhenti apa? Karena dia datang cuma for baik. Dia bukan datang untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Dia cuma datang supaya Tuhan selesaikan persoalannya. Jadi waktu saudara lihat, kenapa tuh orang sana cuma satu kali didoakan.
Langsung selesai persoalannya. Kayak padang kita 10 kali, 20 kali didoakan dan ternyata begitu terus. Tuhan tahu yang Tuhan backing. Dia tahu akibatnya kalau dia backing ini kasih iko anggo mau. Ada orang lain. Bahkan tuh lain belum Riki berdoa, Tuhan so iko dia mau dapat lihat. Sebenarnya bukan Tuhan ikut dia mau, itu rencana Tuhan untuknya. Belajar dari dalam hati. Tuhan hafal baik-baik itu kalimatnya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi padamu harus kita lewati. Taruh di dalam hati. Dalam nama Yesus. Aku berbahagia di dalam rencanamu. Aku berbahagia dalam tuntunanmu. Tuntun aku Tuhan ke tempat di mana Engkau akan membawa aku. Coba mana Yohanes berapa itu? Yesus bilang kepada Petrus. Waktu muda engkau jalan sendiri. Tapi waktu kamu tua, kamu akan kasih tanganmu. Dan orang lain akan menuntunmu. Mana? Itu Yesus katakan untuk untuk menunjukkan bagaimana Petrus akan mati. Ini Yesus berkata-kata. Yesus kan gembala yang baik toh. Sayang Pak Petrus dia. Dia yang pilih Petrus jadi gembala. Sekarang lihat. Petrus masih hidup. Mari Yesus sudah bicarakan bagaimana dia mati. Bagaimana cara matinya. Saudara, Tuhan itu paling tahu orang tuh harusnya diperlakukan seperti apa. Coba, kita baca dulu. Ya. Aku berkata kepadamu, ini Yesus bilang Pak Petrus. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Dan orang lain akan mengikat engkau. Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau sukai. Yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan Yesus. Untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan memuliakan Allah. Kalau dia kematian. Untuk memuliakan nama Tuhan, begitu dia kejadian. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus apa? Bukan, kok engkau pesuka apa? Petrus, anda mau bilang apa dong? Ini kita berencana. Kok nggak ada berencana apa? Nggak ada. Dia Tuhan, kamu muridnya. Ikutlah aku, Yesus bilang. Jangan bantah. Bayangkan, Petrus masih hidup, ya, masih sekian banyak dia akan lakukan. Tapi sekali lagi, cara matinya Yesus sudah nubuatkan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Belajar. Sekali lagi, membina hubungan dengan Tuhan. Bukan supaya Tuhan berubah. Tapi supaya hatimu berubah. Cara pikirmu berubah. Engkau semakin berkata, jangan kehendakku Tuhan. Aku bahagia dipilih oleh Tuhan. Aku bahagia menjadi milik Tuhan. Sekian banyak kesaksian yang saya cerita kepada saudara. Coba, kau cuma pikir saya dipanggil dipilih Tuhan. Aduh kasihan. Tuh, dengan berbagai cerita. Tuh, langsung bagus. Ya enggak saudara. Ini kisah perjalanan yang tidak main-main sekali lagi. Saya jadi pengerja. Waktu menikah kan saya pengerja.
Itu gembala pe anak baru satu. Itu pengerja pe anak somo dua. Ini pengerja yang tahu diri. DP gembala cuma satu DP anak. Kenapa ini pengerja so hamil anak kedua? Iya, ini yang terjadi pesan story. Dulu saudara kita jawab saya doakan pada orang. Kan kakak tuh gembala tuh bilang, kan so lahir dulu tuh adik kon datang kamari. Dia bilang pada orang, so itu tuh nganepe anak kan cuma satu, jadi nganepe kamar cuma satu. Kita pe anak so dua, jadi tepe kamar dua. Biarkan Tuhan mengatur perjalanan hidupmu. Sekalipun pas datang kamari dong langsung usir. Saudara, gagal tuh berjalan dengan Tuhan gagal tuh. Itu gagal. Pindah sana, pindah sini. Tuh, udah pikirnya senang. Mesti belajar. Bilang kepada Tuhan, aku bahagia dengan keputusanmu. Aku bahagia menjadi milikmu. Aku bahagia engkau yang pimpin aku. Karena tidak mungkin rencanamu salah. Itu tuh. Dan sekian banyak cerita. Tuh. Sekali lagi saudara. Tuh. Bayangkan ini belajar untuk berkata jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku itu so lama. So lama saudara ya. Dulu ya. Anak baru satu, Lana. Itu saya sudah diajar ya. Dulu kan khotbah kan begitu. Masih ada 4 langkah, 4 poin begitu toh. Untuk berdoa seperti yang Tuhan mau. Itu saya masih ingat tuh. Poin terakhir dari apa yang saya bahas waktu itu ya adalah langkah iman yang terakhir adalah jangan kehendakku tapi kehendakmu yang terjadi. Itu langkah iman. Dan itu yang terjadi tuh. Lana sakit dan orang mesti bilang jangan kehendak kami, kehendakmu yang jadi. Tuh, Tuhan semua ambil. Ya Tuhan serahkan kepadamu. Kenapa dia so 30 tahun? Anak keempat lahir. Ya, saya masih ingat. Masalahnya pas saya mengandung anak yang keempat, adik sementara lumpuh. Jadi semua 2 dan kotek orang peluk. Coba. Waktu itu saya jengkel. Iya, ini cerita sungguh. Tahu apa? Saya jengkel waktu itu. Oh Tuhan, semua 2 kotek udah peluk. Ya, 1 adik besar, 1 adik kecil. Coba. Kira-kira 1-2 minggu kita marah-marah, saudara. Marah-marah karena kenapa aku hamil. Tahu? Saudara, kan saudara tahu, saya tidak KB sama sekali. Iya. Saya percaya anak kan Tuhan udah kasih. Kasih biar. Tuhan udah kasih kok. Engkau halang-halangi. Tuh, dia bilang apa? Bagaimana berkata-kata ya? Berkembang biak bagaimana? Berbiak-biak dan penuhilah bumi. Tuhan yang bilang. Sementara orang Kristen zaman sekarang DP anak 1 saja cukup. Pakai tuh otak. Pendeta pakai tuh otak. Jadi menurutmu Tuhan yang tidak pakai otak? Kayak orang tua zaman dulu sampai 12 DP anak. Anak sekarang cuma 1 ini. Lihat orang lihat itu keluarga sana 5 DP anak ya. Memang orang memangnya ada otak. Angkot tuh ada otak. Jadi kalau gereja cuma sedikit kecil kenapa? Orang Kristen so pakai otak. So pandai semua. Jadi tidak usah tanya kenapa minoritas angkot salah.
Dia bilang akang. Tuh. Jadi yang mau kawin usahakan nanti 10 anak. Kasih biar Tuhan begitu saudara. Tuh. Tuhan kan yang bekerja. Tuhan tahu yang dia mau bikin apa. Bayangkan saudara waktu itu tuh. Pertama saya jengkel, oh Tuhan, ya, jadi berarti DP mama, oh iya nanti DP papa yang kuat, jadi DP papa yang peluk tuh besar, nanti kita peluk tuh kecil. Oh Tuhan, kalau kita mau bawa badan bagaimana? Tuhan dua-dua dia peluk adik. Nah ini, untung saudara ya, saya sering kali begitu. Orang kan manusia, ada saja saudara orang bereaksi. Untungnya tidak lama. 2 minggu setelah kita begitu, habis itu minta ampun. Oh Tuhan ampun, ampun kenapa kok kita jadi begini Tuhan. Ampun Tuhan, ampun, ampun. Jadilah kehendak-Mu. Tuhan jaga ini bayi. Kami percaya, oh begitu saudara. Justru waktu itu saya buktikan kepada Tuhan. Kalau kami menyambut bayi ini. Oh saudara, semua yang dia perlu sudah disiapkan saudara. Ya, memang beda dengan DP kakak 3. Dari dulu waktu DP kakak 3 lahir orang yang ada doi. Baru waktu yang keempat itu lahir, ya, loh, maksudnya lumayan boleh beli DP baju, beli DP lemari, toh begitu saudara. Disiapkan semuanya. Pokoknya ya, saya masih ingat sostrik DP baju mau pakai hari pertama. Masih ingat itu ya, kalau dia lahir nanti hari Minggu dia mau pakai baju putih. Kan kayak PPS pakai baju putih. Jadi strik semua sampai itu adik topi, udah DP kos kaki. Kan ini tahu ini dia ini perempuan kan laki-laki ini tahu. Tuh, ini udah tuh orang beli itu baju yang perempuan boleh pakai, laki-laki boleh pakai. Kan bayi katuk kuat. Udah. Jadi pokoknya semua. Jadi cuci saudara, strik kita taruh itu paling atas. Saya tidak pernah sangka saudara kalau bayi itu akan lahir hari Minggu pagi. Hari Minggu pagi lahir. Dan waktu lahir tidak bernafas. Yang tidak bernafas. Jadi dia pakai itu baju putih mama sostrika. Baju putih semua tuh. Dari kan putih semua. Tuh. Mau isi kotek di peti. Betul-betulnya tidak bernafas. Kan waktu itu orang sudah siapkan 2 nama. Kalau laki-laki dia bernama ini. Kalau perempuan dia bernama ini. Kan orang ini tahu ya, tidak pernah diperiksa. Tidak pernah. Waktu lahir. Oh perempuan. Jadi langsung beri nama saudara. Ini konsultas. Cerita-cerita aja ya. DP nama kalau untuk perempuan saya himni melodia ya. Waktu itu yang ada di hati himni melodia artinya pujian kepada Allah. Dia mati tapi DP nama pujian kepada Allah. Saya masih ingat tanya, "Kong, ada DP nama ini bayi?" Oh, ada. Ada DP nama. DP nama pujian kepada Allah. Dia mati. Langsung kepada Tuhan, gitu. Jadi saya bahagia, gimana? Kalau saudara tanya, jadi saya anak-anak saya di mana? Oh sudah, puji Tuhan, 1 sudah di sorga. Kalau saudara 1 di mana? Amerika. Kalau kita 1 di sorga lewat tuh Amerika tahu. Jangan bayar. Tapi anaknya di Australia, kita di Amerika di sorga kesiangnya, di sorga. Bahagia aku, dia sudah di sorga. Bayangkan saudara, adik itu lahir bulan Juni 2003. Ya. Dan Eca Bajalang beberapa bulan, 2 bulan kalau tidak salah. Atau November ya. Setelah Juni ini bayi lahir, toh pujian kepada Allah kan. November DP kakak Bajalang. Kamu mau memuji Tuhan dalam segala keadaan, kamu tidak tahu rencana Tuhan itu apa. Yang kami pikir waktu itu adik mau mati. Nin tahu. Tuhan ambil dulu DP. Tuh adik pe adik. Kamu mau memuji Tuhan. Semua sudah disiapkan. Ternyata disiapkan cuma untuk mati. Ternyata waktu memuji Tuhan. Dalam keadaan terburuk sekalipun. Saudara tidak tahu. Kau sedang memuji dia.
Allah yang mampu melakukan hal-hal yang menurut kita mustahil. Waktu dia lihat, oh ternyata Rona, dia memuji Tuhan untuk apapun yang terjadi. Maka DPKK Bajalang. Saya sampai sering sebut, adik yang pergi itu adalah korban pengganti. Berarti kalau kami tidak bersyukur waktu Tuhan ambil itu bayi, maka mungkin adik yang mati. Atau mungkin dua-dua mati. Tapi kalau kami belajar untuk bersyukur untuk semua keadaan yang Tuhan izinkan, maka itu satu Tuhan ambil, satu dia backing Bajalang. Dan sampai sekarang dia tukang baketik. Tuh, saudara tuh. Tukang baketik, tukang buang sampah, itu adik. Tukang antar-antar orang. Tuhan tahu apa yang dia mau backing. Belajar itu taruh di hati. Tuhan, jangan kehendakku, tapi jadilah kehendakmu dalam hidupku. Aku percaya Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Balik tadi ayat pertama tadi, Roma 8 ayat 28. Apa? Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Ada DPR, bukan bagi orang yang orang Kristen. Sana bagi yang mengasihi dia. Siapa yang mengasihi dia? Yesus bilang cuma satu cara. Kamu mengasihiku, kamu taati semua perintahku. Jadi apa? Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mau taat kepada semua perkataannya. Apa? Kebaikan itu apa? Tidak selalu kebaikan itu kebaikan. Ternyata kebaikan for sesuatu hari itu adik mesti mati, itu kebaikan. Kebaikan untuk saya, dompet papa mesti mati. Nggak usah bingung, saudara. Itu Tuhan berkebaikan. Belajar taruh di dalam hati. Tidak pernah ada yang salah dengan rencana dan keputusan Tuhan. Kalau itu rencana dan keputusan Tuhan, oh Tuhan, aku bersyukur dan berbahagia. Haleluya. Kita berdiri.